Tahun Baru Islam 1443. Ini menandakan bahwa usia kita bertambah secara komariah. Kalau secara saksiannya juga mungkin sudah mau tahun baru juga kita. Paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa persiapan. Karena bulan Muharram itu kata Nabi Syahrullah. Apa itu Syahrullah? Yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyampaikan bahwa sebaik-baik puasa itu adalah puasa Ramadan, dan yang sebaik-baik puasa selain daripada Ramadan yaitu puasa Muharram. Nah itu ya. Nanti kita akan bahas tentang amal-amal apa saja yang kita kerjakan yaitu di bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mau kita lihat dari sini adalah tinjauan sejarahnya terlebih dahulu. Ya. Bahwa orang-orang Arab, ya orang Arab ini tidak tahu tentang tahun. Tapi kalau mereka bulan mereka tahu, dari dulu mereka sudah tahu tentang Komariah dan Syamsiyyah, mereka sudah tahu. Cuman tahunnya itu mereka tidak tahu. Kalau ada peristiwa besar itu disebut tahun. Jadi kalau tentara Abraham menyerang Ka'bah itu disebut dengan tahun gajah. Ya. Ada beberapa tahun itu yang tahun-tahun peristiwa besar itu mereka sebut. Nah, di masa Rasulullah belum ada tahun. Di masa Abu Bakar cukup singkat, kurang lebih 2 tahun, dia tidak sempat memikirkan bagaimana tata negara. Abu Bakar hanya menata ulang orang-orang yang musyrik di sisi Allah, yang kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Maka di zamannya Abu Bakar itu ada gerakan Ar-Riddah. Gerakan Ar-Riddah itu mengembalikan orang-orang yang murtad. Mereka tak mau bayar zakat, tak mau sholat, dan bahkan ada nabi-nabi palsu mengaku sebagai nabi dan rasul di zamannya Abu Bakar. Maka Abu Bakar tidak sempat merumuskan bagaimana tata cara pengelolaan negara ketika itu. Akan tetapi di masa Abu Bakar sudah ada ide untuk apa? Mengumpulkan Quran. Di masanya Abu Bakar cuma ada ide. Kenapa? Karena banyak para sahabat yang hafal Quran itu wafat, mati ketika berperang. Maka ide itu muncul, kita harus kumpulkan Al-Quran. Kalau semua penghafal Quran mati, maka Al-Quran akan hilang di bumi ini. Maka di masanya Abu Bakar sudah ada idenya ini. Di masanya Umar bin Khattab, disitulah pengumpulan mushaf Quran. Ya, di masanya Umar bin Khattab mengumpulkan mushaf Quran. Nah di masa Umar bin Khattab inilah banyak prestasi-prestasi yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Salah satu prestasi yang sangat gemilang itu ketika Umar bin Khattab membuat pengkalenderan dalam Islam. Ya, itulah kita kenal dengan namanya tahun Hijriah. Banyak ide-ide, gagasan-gagasan yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Orang-orang kafir ketika itu, orang-orang kafir Roma, orang-orang kafir Persia, mereka itu menyurangi Islam sudah mulai besar, melakukan ekspansi kekuasaan. Ya, bisa menaklukkan Persia di masanya Umar bin Khattab, menaklukkan Sam di bawah kekuasaan yaitu Roma, menaklukkan Mesir dan berbagai macam daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Tapi ketika dalam surat menyurat, umat Islam kewalahan. Umat Islam itu tidak bisa menunjukkan administrasi yang baik. Sehingga itulah gagasan Umar bin Khattab, kita harus buat tahun. Maka disitulah para sahabat merumuskan. Yang pertama, dari mulai Nabi Muhammad lahir, nggak bisa. Kalau nanti dari Nabi Muhammad lahir, kita sama seperti orang Nasrani. Karena mereka membuat tahun itu berdasarkan lahirnya Isa Al-Masih, maka nggak cocok, nggak diterima. Kalau begitu dari wafatnya Nabi tidak bisa. Ya. Ketika wafatnya Nabi itu bisa bahaya. Kenapa? Akan mencontoh agama-agama yang lain. Sehingga apa? Diputuskan Nabi nanti.
Pada akhirnya muncullah, kalau begitu di awal mula Nabi Muhammad hijrah dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena inilah prestasi gemilang Rasulullah SAW. Nah ini dia Pak. Jadi itu sejarahnya kenapa tahun baru Hijriah itu ada. Karena itu ide dan gagasannya ketika kepemimpinan Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dipilih oleh Umar bin Khattab satu hijrah itu dimulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena umat Islam ketika turun ayat, kalau Bapak Ibu pernah membaca Al-Quran surah Al-Mudaththir, pernah dengar itu surah Al-Mudaththir? Kayak mana bunyinya itu ayat pertama? Ada yang hafal? Ibu-ibu ada yang hafal? Bapak-bapak? Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Orang-orang yang tidur, orang-orang yang berselimut, orang-orang yang tidur, bangun, berikan peringatan kepada Allah. Ini ayat yang muncul, maka ini surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Nah ini dia. Belajar lagi kita tentang Quran. Surah Makkiyah. Ada surah Madaniyah, Pak. Surah Makkiyah itu turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan surah Makkiyah. Surah Madaniyah itu apa Ustaz? Surah Madaniyah itu surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada nanti surah Madaniyah itu yang turunnya di Mekah. Dan tadi Ustaz bilang surah Makkiyah itu turunnya itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi ada surah yang turun, ayat yang turun di Nabi Muhammad di Mekah. Tapi itu setelah Nabi hijrah. Ketika penaklukan Mekah itu sudah disebut dengan Fathul Mekah. Maka tadi Ustaz baca tadi idza jaa nasrullahi wal idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ayat surah itu turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, menaklukkan Mekah. Itu disebut dengan Fathul Mekah. Itulah berbondong-bondong orang-orang kafir masuk Islam. Salah satunya yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan gembongnya Quraisy. Abu Sufyan ini. Yang lain udah masuk Islam, dia ngumpet di rumah. Ditengoknya kanan kiri, kok nggak ada lagi pendukungku, kok nggak ada lagi orang yang ngasih menentang Muhammad. Akhirnya dia dengan secara malu menyerahkan diri kepada Muhammad. Udahlah aku Islam aja lah Muhammad. Gak ada lagi yang lain. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya, bahwa ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun, di sini ayat turun sehingga Umar bin Khattab yang waktu itu baru masuk Islam, dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ini udah nggak betul. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita ini untuk menyampaikan dakwah terang-terangan. Ini sebelum hijrah. 4 tahun sebelum hijrah itu ayat itu. Maka disitulah dakwah Nabi Muhammad terang-terangan. Ya, dakwah Nabi Muhammad terang-terangan. Ini 6 tahun atau 7 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi menerima wahyu. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah terang-terangan, disitulah orang-orang kafir Quraisy membuat agresi, gerakan untuk apa? Melawan Muhammad, tangkap Muhammad. Dan itu. Maka umat Islam ketika itu diembargo, diisolasi dalam satu wilayah, makanan tak masuk, apapun tak masuk di dalam. Maka umat Islam itu ditekan, pokoknya payah, air minum pun payah dicari. Itu sangat sulit Bapak Ibu. Selama 2 tahun kurang lebih. Dan bahkan ancaman nyawa itu sangat luar biasa. Banyak umat Islam, pendukung Islam ketika itu wafat gara-gara itu. Sampai mereka ditodongkan senjata 2 pilihan. Kembali ke ajaran nenek moyangmu atau tetap kepada Muhammad tapi kau mati. Mereka tetap bersyahadat la ilaha illallah
Sehingga ketika umat Islam tidak survive itu apa? Tidak berkembang, ya, tidak bisa maju, menunjukkan tanda-tanda kemajuan itu nggak ada. Maka Nabi, ya, memerintahkan kepada para sahabat untuk melihat daerah. Nabi Muhammad ini kan sudah dikenal oleh publik, sampai ke wilayah Afrika, sampailah ke Yasrib yang kita sebut dengan Madinah sekarang ini. Yang tadi dasar Al-Qur'annya yang saya sebut tadi surah An-Nisa ayat 100. Maka berhijrahlah kalian di muka bumi Allah. Jangan takut kelaparan, jangan takut miskin, kata Allah ini. Bumi Allah luas. Itu perintah Allah, hijrahlah kalian. Ini perintah hijrah. Maka Nabi Muhammad Bapak Ibu secara akalnya itu dia melakukan mapping. Mapping itu apa ya? Pemantauan. Melihat terlebih dahulu, diutus sahabat. Kau jumpai Raja Habasa di Afrika. Kalau kita sebut Ethiopia. Pergilah ke Afrika di sana, hijrah. Para sahabat pertama di sana diterima oleh Raja Habasa. Ya, diterima. Gak apa-apa kembali aja. Tapi Nabi Muhammad karena dilihatnya di Ethiopia tidak survive, maka Nabi Muhammad disambut di Madinah atau Yasrib. Akhirnya dua para sahabat itu, yang satu ke Ethiopia atau ke Habasa, yang satu lagi itu Nabi Muhammad langsung ke Madinah. Dalam kondisi apa ini? Tertatih-tatih umat Islam, penderitaan yang panjang. Mereka, ya, selalu menderita karena penekanan orang-orang kafir Quraisy. Harta ditinggalkan di Mekah, tidak bawa apa-apa, hanya bahan yang secukupnya. Semua para sahabat untuk hijrah. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan siapa saja yang bisa mendapatkan kepala Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika Nabi Muhammad lari dari Mekah, mereka kan dikawani Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Sampailah Nabi Muhammad ke Bukit Sur, ya, Bukit Sur atau Gua Sur, masuk ke dalamnya. Gua itu sempit Bapak Ibu. Gua itu sangat sempit. Hanya cukup untuk dua orang, itu pun orang yang pertama itu duduk, orang yang kedua itu berbaring. Jadi Nabi Muhammad itu masuk ke dalam Gua Sur itu. Abu Bakar itu duduk dalam posisi duduk seperti ini, Rasul itu tidur. Disitulah dalam kisah itu disebutkan laba-laba, tahu itu apa laba-laba? Membuat sarang, buat sarang. Padahal malam itu dikejar oleh kafir Quraisy. Dan kemudian atas izin Allah burung merpati di situ bertelur. Jadi ketika orang Quraisy naik ke Gua Sur, mereka terjadi perdebatan. Ini pasti di dalam ini Muhammad sama Abu Bakar. Mana mungkin, gila tahu katanya. Loh kok mungkin? Tengok nih. Kalau memang Muhammad dan Abu Bakar ada di dalamnya, laba-laba ada di situ rusak. Tengok kalian, di bawahnya itu ada telur merpati. Kalau ada orang di situ pasti terpijaknya, terjadi perdebatan. Sementara di dalam itu Abu Bakar karena sayang sama Rasulullah, bajunya disobek-sobekkan. Kan banyak lubang-lubang serangga itu, tutupkan. Udah habis sobekannya itu, tapi lagi tinggal tangannya ditutupkan. Kenapa? Ada kalajengking, ada binatang. Digigitlah Abu Bakar oleh binatang tersebut. Dikisahkan itu banyak, ada yang mengatakan ular, ada yang kalajengking, pokoknya hewan yang berbisa tergigitlah. Ketika itu Abu Bakar nangis. Rasul tanya, Abu Bakar, apakah kau bersedih meninggalkan Mekah ini? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Hartamu banyak kau tinggalkan ya? Katanya, enggak Rasulullah. Apa kau keberatan mengikuti aku? Enggak ya Rasulullah. Jadi kenapa? Aku digigit ular, digigit serangga, katanya. Nah, itu yang membuat dia nangis. Maka disitulah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul membaca beberapa doa. Habis itu air liurnya dimasukkan ke dalam tangan Abu Bakar, disitulah sembuh. Maka salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, air liurnya itu bisa menjadi obat. Nah itu. Keluarlah dia dari buah tersebut, sampailah ke Yasrib. Dalam jangka waktu beberapa bulan mereka jalan. Sebelum sampai ke kota Yasrib atau Madinah, ketika itu Rasul berhenti. Itulah membuat masjid namanya Masjid Quba.
Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sudah sampai ke Madinah, Rasul membuat perjanjian politik. Dengan apa? Yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yaitu disebut dengan piagam Madinah. Nah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik itu tadi sisi sejarah. Ustaz membahas dari sisi sejarah supaya kita tak salah. Yang berikutnya, ini yang menarik. Ada beberapa kepercayaan suku yang ada di Indonesia, terutama salah satunya itu suku Jawa. Ada orang Jawa tidak? Banyak. Orang Jawa, bulan Muharram itu disebut dengan bulan apa? Ada yang tahu bulan apa? Muharram disebut bulan apa? Suro, ya kan? Bulan Suro. Bulan Suro itu, Pak Agis, ya. Asal katanya itu kalau dalam bahasa Jawa itu bahasanya sirah. Suro, sirah. Sirah itu apa? Ya, orang Jawa pasti tahu apa? Apa Pak Ketua? Sirah. Hah? Kepala. Suro, sirah. Itu asal katanya itu. Suro itu asal katanya sirah. Sirah itu kepala. Pemikiran. Kenapa orang Jawa mengatakan bahwa di bulan Suro nggak boleh pesta? Kan gitu kan Bapak Ibu. Orang nggak banyak yang tahu. Oh, orang Jawa itu salah-salah itu. Masa pula di bulan Suro nggak boleh pesta? Semua bulan kan bagus. Iya betul. Gak ada masalah. Mau pesta pun di bulan Suro nggak ada masalah. Cuma perlu dikaji Bapak Ibu. Kalau orang yang punya pikiran yang baik, maka tadi saya bilang sirah itu kepala berpikir. Kepala itu digunakan untuk berpikir. Kalau orang-orang yang pesta ya, misal kita atau nikahan atau ulang tahun, sebagainya pokoknya pesta lah. Identik orang yang pesta itu kan senang-senang, makan enak, ketawa ke TV dan keyboardan. Nah, tak layaklah orang dalam keadaan senang-senang dalam bulan Muharram ini atau bulan Suro ini. Kenapa demikian? Karena perjuangan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yathrib itu penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan penderitaan, kesulitan, perjuangan, sehingga tak cocoklah kalau ada orang yang berpesta pora atau bersenang-senang ketika kita harus memperingati bagaimana nampak tilas Nabi Muhammad yang mereka dulu dengan para sahabat mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk apa? Kebangkitan Islam. Itu aja masalahnya. Jadi kalau pas kita seandainya kita pesta di bulan Muharram tidak ada masalah. Cuma tak cocok lah. Kalau seandainya kita di bulan Muharram ini kan bulan bertafakur, di mana di bulan Muharram ini bulan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, disebutlah Syahrullah, bulannya Allah. Maka di bulan Muharram ini, kenapa dikatakan Muharram? Muharram ini asal katanya kan haram. Haram itu artinya apa Bapak Ibu? Suci. Kenapa Masjidil Haram disebut Masjidil Haram? Karena dia masjid yang suci. Kenapa disebut bulan yang Muharram? Karena adalah bulan suci. Gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Orang melakukan kejahatan. Contoh misal mencuri. Itu dalam Islam boleh nggak mencuri? Hah? Boleh nggak? Dilarang kan? Nah, dilarang. Berzina dilarang. Merampok dilarang. Korupsi dilarang. Nah, perbuatannya itu kita katakan hukumnya apa? Apa Bapak Ibu? Mencuri, berzina, merampok, korupsi. Perbuatannya haram. Loh, apa bedanya Ustaz katakan bahwa Muharram asal katanya itu haram, artinya suci. Nah, sementara perbuatan orang yang tidak baik itu kok disebut haram? Berarti kan suci. Apa bedanya di situ Pak Ustaz? Kan gitu kan Bapak Ibu. Kalau mau kita pelajari itu.
Nah, maksudnya apa Ustaz? Sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka disitulah disebut dengan dia perbuatan yang tidak suci. Itulah disebut dengan haram. Ya, orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ke masjid, ini juga haram. Maka harinya itu disebutlah bulan yang itu Muharram, bulan yang suci. Maka orang yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu juga disebut dengan haram, karena dia jauh daripada nilai kesucian. Itu maksudnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram ini Nabi mengajarkan kepada kita satu yang pertama, memperbanyak kita ibadah kita seperti kita sholat kita, sunat kita. Kenapa? Karena ini bulannya Allah. Muharram itu bulannya Allah. Maka perbanyaklah kita beribadah sunnah seperti sholat. Memperbanyak ini. Maka jangan kita letih kalau seandainya berbicara tentang sholat sunnah. Itu perbanyak kita sholat kita. Yang kedua, puasa. Maka puasa Muharram itu bagus. Kalau kalian tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah sebaik-baik bulan puasa, maka ada bulan yang lebih baik juga seperti bulan puasa, itu adalah bulan Muharram. Maka ada puasa namanya Tasu'ah, ada puasa Asyura. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Puasa Tasu'ah itu puasa ke-9 Muharram. Puasa Asyura itu di tanggal 10 Muharram. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, sahabat lapor sama Nabi, "Ya Rasulullah, ya, itu orang Yahudi kenapa di tanggal 10 berpuasa? Coba kau tanya dulu sama orang Yahudi itu." Dicari informasi sama sahabat, dicari, ternyata dapat. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Jawab para sahabat, karena dia sudah menginvestigasi, "Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram kenapa mereka berpuasa? Karena tanggal 10 itulah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun, dan tanggal 10 Muharram itu Allah menenggelamkan Fir'aun di laut." Apa kata Nabi? Islam itu lebih mulia, Islam itu lebih tinggi derajatnya daripada agama-agama yang lainnya. Maka mulai dari sekarang, ya, mulai dari sekarang kita umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itu asalnya. Nah, kemudian kalau seandainya aku nanti tahun depan masih hidup, itu kata Nabi, tahun depan aku masih hidup, maka aku akan mengatakan kepada umatku, mereka harus berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Puasa apa tadi Rasulullah? Puasa Tasu'ah. Untuk apa? Membedakan antara orang Islam dan orang Yahudi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita berpuasa itu tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu dasarnya. Kalau kita mau berpuasa di bulan Muharram. Apa fadilahnya Pak Ustaz? Fadilahnya orang yang berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10 dan tanggal 9, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang akan datang. 365 hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi fadilahnya? Yang berikutnya fadilahnya selain daripada sholat sunnah kemudian puasa, memperbanyak sedekah. Disinilah bulan Muharram nanti ibu-ibu, jangan ibu-ibu kepin duit kita. Perbanyaklah kita sedekah, karena di bulan Muharram Nabi telah mencontohkan, karena ini syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan dari sedekah kita itu maka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbanyak sedekah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa penting. Yang pertama, Nabi yang masuk ke dalam ikan ke perut ikan itu Nabi apa? Yunus. Di bulan Muharram inilah Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan.
Karena kenapa? Ada satu harapan Nabi Yunus. Ya Allah, kalau seandainya ketika itu Nabi Yunus tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan tetapkan Nabi Yunus itu sampai selama-lamanya dalam perut ikan. Karena dia selalu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disitulah dia berserah diri kepada Allah. Di bulan apa? Di bulan Muharram. Jadi Bapak Ibu, ada kesulitan-kesulitan kita hidup di dunia ini. Di bulan Muharram inilah kita memuji Allah. Bersungguh-sungguhlah kita dekat dengan Allah. Kesulitan apapun itu yang kita hadapi di bulan Muharram itu banyak kita memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah dan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Muharram. Ini ya Bapak Ibu. Apalagi selain daripada Nabi Musa selamatkan dari kejaran Fir'aun, yaitu ketika Nabi Nuh. Pernah dengar Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh apa wahyunya? Buat kapal, ya kan? Banjir. Ya, ketika itu Nabi Nuh di atas perahunya, selesai di atas perahunya, maka disitulah di bulan Muharram inilah Nabi Nuh, ya, diselamatkan oleh Allah dan para pengikutnya, hewan-hewan itu sampailah dia ke bukit atau gunung apa namanya itu yang sekarang disebut di Turki itu. Banyak penemuan-penemuan sains di gunung Turki, Ankara. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Nuh. Banyak orang yang mati ketika itu Allah selamatkan. Maka perbanyaklah sedekah kita Bapak Ibu. Disitulah Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi Nabi Yusuf. Pernah dengar Nabi Yusuf? Nabi Yusuf yang tampan pernah masuk ke dalam apa? Penjara. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Oleh siapa? Para saudara-saudaranya. Akhirnya dia diselamatkan oleh orang dan kemudian dia ditangkap, dimasuk di penjara, dalam penjaranya Raja Fir'aun, dan Allah selamatkan ya, Nabi Yusuf di penjaranya Raja Fir'aun. Banyak peristiwa-peristiwa kejadian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka di bulan Muharram inilah salah satu amal